begini ya mulia, yang pertama saksi sudah disumpah dan kemarin sudah bisa hadir yang mulia. Yang kedua sesuai dengan pasal 160 KUHP ya, bahwa saksi harus dihadirkan ke muka sidang, artinya majelis hakim sudah melihat bahwa saksi sebelumnya memang sudah hadir. Jadi kalaupun online kita keberatan yang mulia. Keberatan ya. Karena ini juga bukan sidang online begitu ya yang mulia. Baik, saudara jaksa, kira-kira ya dengan sekarang ini, bagaimana? Apakah masih bisa memungkinkan untuk menghadirkan kembali ke persidangan ini dengan menunjuk waktu, gitu ya? Misalnya apa nanti minggu ke depan atau bagaimana? Antara menunggu kata beliau pulih, kami berusaha untuk selasa depan untuk dihadirkan di sini, ya. Baik. Kalau begitu kita periksa saksi yang sudah hadir hari ini dari yang 5 orang dipanggil yang belum datang satu. Ada saksinya? Ada. jadi Silakan Habib sama Tata Sutandi duduk di sana. saksi Ariadi Supriyadi bin Almarhum Abdul Rahman, betul? 41 tahun, Sukabumi, tanggal 12 Februari 80 ya. Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, warga negara yang menjalani pendidikan rakyat kelas 1. Alamat di kampung Sukapirus, RT 04 RW 05 Desa Nanjung, Kecamatan Bagasi, Kabupaten Bandung. Saudara saksi kenal dengan Habib? Ya, kenal. Dengan Tata Sutandi kenal? Tidak. Dengan Habib ada umur keluarga? Bersedia memberikan keterangan di atas sumpah? Bersedia. Baik, silakan saudara berdiri sebelum memberikan keterangan kami sumpah terlebih dahulu. Saudara yang bersumpah ya, ikuti lafal kita saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang benar. tiada lain Daripada yang benar-benarnya. Silakan saksi ya. Baik, saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik terkait dengan pemeriksaan saudara saksi dalam perkara ini? Tidak. Masih ingat keterangannya? Lupa. Ingat lupa ya. Coba saudara terangkan ya. Apa yang menjadi persoalan sehingga kenapa Habib Bahasir dan Tata Sutandi diajukan ke persidangan pada hari ini? Tahu nggak persoalan? Dan setahu saya kilometer 50. Kenapa? Setahu saya yang kilometer 50. Setahu saudara
atau terkait dengan ada suatu ceramah yang diberikan oleh Habib pada saat itu. Ya. Pada saat itu saudara menonton ceramah Habib di mana itu? Artinya menonton melalui ya tayangan YouTube atau secara langsung saudara menonton pada pelaksanaan di malam ceramah tersebut langsung. Di mana itu dilaksanakan? Di Sorong. Di desa Tanjung. Di desa apa dulu? Desa Tanjung. Kampung Sukasiti di Sorong. Warga asing. Nah, pada saat itu saudara hadir di sana, apakah memang saudara tahu sebelumnya dan ingin mendengarkan ceramah ini, atau memang secara kebetulan ada di tempat tersebut? Sengaja, ya sengaja mengatakan. Sengaja berangkat dari tempat saudara. Di mana tempat saudara itu? Terus Di Bandung ya. Berapa jaraknya ke sana? Jauh nggak? Dekat. Tentunya dengan memakai kendaraan roda 2 atau 4 ya. Saudara bersama-sama dengan kawan-kawan atau sendiri waktu itu? kawan-kawan Dengan kawan-kawan. Ada berapa orang? ada 6 orang. Itu ya, ada 6 orang. Kalau saudara tahu ada acara itu awalnya bagaimana? Apakah diberitahu ketika saudara mengikuti pengajian atau sedang apa melalui WA? Dari teman. Pada saat itu sedang apa saudara diberitahu? Ya. Pada saat itu saudara sedang apa diberitahu sama teman-teman? Sedang kerja. Sedang bekerja. Ya. Apakah saudara tahu kalau Habib suka memberikan ceramah? Tahu. Tahu ya. Pernah nonton ceramah sebelumnya? Dulu pernah. Oh pernah. Jadi saudara waktu itu memang begitu belum mendengarkan ceramahnya ya. Baik. Waktu itu jam berapa Habib melakukan ceramah? Dia memberikan ceramahnya. Antara sekitar jam 1.30. Berapa? Sekitar jam 1.30. Jam 1.30 malam. Waktu itu tanggal berapa? Hari berapa? Hari apa? Tanggal berapa? Lupa lagi. Lupa lagi ya. Saudara ada mendengarkan dari awal sampai akhir? Mendengarkan. Mendengarkan. Apa saudara sambil ngantuk mendengarkannya atau betul-betul mendengarkan? Betul-betul mendengarkan. Betul-betul mendengarkan ya. Apa yang kemudian saudara dengarkan yang menjadi persoalan dari ceramahnya pada saat itu? Lupa lagi. Lupa lagi. Lalu kemudian saudara dipanggil sebagai saksi. Itu masalah apa itu? Masalah ceramah Habib. Masalah ceramah Habib. Ya. Apa yang menjadi masalahnya? Saudara tahu? Lupa lagi. Apa yang menjadi masalahnya? Saudara tahu? Lupa lagi. Nah, Lupa lagi. apakah setelah itu saudara mendengarkan informasi di media televisi atau sosial atau program televisi yang membahas tentang ini ceramah Habib itu? Tidak. Ada yang mempersoalkan masalah proses ini perkara Habib ini? Apa saudara kemudian mengetahui tentang adanya proses Habib ini sehingga jadi perkara menurut berita atau bagaimana? Kan saudara terima untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ya. Jadi apa yang saudara ketahui tentang perkara ini? Kenapa Habib ini sampai dihadapkan ke meja hijau di persidangan? Persoalan saudara tadi nonton ceramah katanya ya. Setelah nonton ceramah itu saudara mendengar dari awal sampai akhir saya tanya isinya apa? Lupa lagi. Terus apa yang menjadi persoalannya? Tahu. Hah? Tahu. Ini satu jangan ini ya. Saya ini berdasarkan berita acara. Ini karena kita tanda tangan itu ya. Nah ya. Ya.
Jadi pada saat sudah diperiksa baiknya, saudara ditanyakan oleh penyidik, apakah saudara percaya isi ceramah yang disampaikan oleh saudara Basmi pada saat itu yang menyampaikan informasi bahwa tentang diksi yang bunyi kalimatnya. Saudara-saudara, demi Allah katanya tidak ada dalam sejarah ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada atau tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim yang mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan kuliah. Siapa beliau? Beliau adalah Habib bin Hussein Sikap. Karena ada menjawab dia, saya percaya dalam berdasarkan informasi di media televisi serta program televisi yang membahas tentang proses perkara Habib bin yaitu pada mengadakan acara hajatan pernikahan anak jasi tabungan penata perkara di rumah sakit umum tentang pemerintahan hasil tes COVID. Benar itu? Betul. Saudara tahu semuanya itu? Tahu? Tahunya dari mana saudara? Dari sosmed. Sosial media, ya. TV juga, TV. TV juga, ya. Sehingga bagaimana kesimpulan saudara terhadap isi ceramah Habib pada saat itu? Bagaimana setelah mendengar isi ceramah yang disampaikan oleh Habib yang tadi itu bagaimana saudara? Setuju. Setuju Apa apa? Habib bahas? Setuju saya. Setuju? Ya. Mohon maaf nih ya. Reaksi saya emosi dan marah dalam hal ini terhadap pemerintah yang tak dolim terhadap ke-6 orang laskar FPI yang meninggal pada saat mengawal Habib Rizik Syihab dan berharap untuk pelakunya dihukum secara adil. Keras sedikit. Ya, jadi saudara apa? Jawabannya itu, saudara. Nah, maksudnya apa? Coba kasih perhatian. Ini dibacakan sama saya, nggak bisa dong kalau begitu. Maksudnya apa kalimat saudara itu? Coba terangkan saudara yang tahu, kok saya bacain. Lupa lagi saya, udah lama. Hah? Udah lama saya lupa lagi. Iya. Ya. Kalau begitu saya kasih tahu baca untuk menindaklanjuti pertanyaan saya. Ya, karena baca saya ini. Saksi ya. Tadi saudara menerangkan di panggilan tulis bahwa mengikuti acaranya saudara atas nama Nabi di sana dulu. Tadi barusan ada tulis. Pada saat saudara diperiksa oleh penyidik, apakah videonya diperdengarkan dipertontonkan ke saudara? Dipertontonkan. Saudara pada saat menghadiri Habib Akbar dibahas, posisi saudara dengan berdirinya di balik panggung berapa meter? Sekitar 10 meter. Berarti ada dua kan? Mulai Habib Bahar ceramah, sudah masih ingin jam berapa? jam 1.30. Selesai jam berapa? Tahu bos. Yang batasan antara bubaran Saya pulang jam 4.30. waktu itu saudara melihat pada saat Habib Bahar sedang berceramah ceramah yang mengangkat karena saudara tidak kenal satu orangnya ya siapa melakukan ini pertanyaan nomor jawaban saudara ya. Nomor 20 ya. Agar dijelaskan oleh saudara berapa jumlah jamaah yang hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang berlokasi di Kampung Tinggi Solo pada tanggal 10 Desember 2021 dan 2020. Jawaban saudara, saya akan menjelaskan bahwa yang tadi Ustaz Nabi Muhammad SAW dihadiri oleh sekitar 1.000 orang jamaah dengan menggunakan segala mobil dan mobil yang dipakai di jalan. Kemudian pada pertanyaan nomor 25 diperlihatkan dan diputarkan kepada saudara, ini untuk mengingatkan kembali ya, karena saudara tadi mengikuti tabliknya tadi dari awal sampai akhir. Diperlihatkan dan diputarkan pada saudara berupa video postingan atau unggahan video atau foto dengan nama Kapolres Tadi Official pada menit 12.26 sampai menit 12.58. Saudara-saudara, demi Allah tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada. Tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas Muslim, mayoritas dari semua jemaah. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap karena mendapatkan maulid Nabi. Siapa beliau? Jawab Al-Habib Rizik yang bersifat Allah Akbar. Apakah pernah mendengar pada saat ini klasifnya yang disebutkan oleh saudara itu yang saudara dengar dari nama. Kemudian di menit 11.33 sampai 12.25 6 pengawal beliau, 6 masker beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dipuluti kembali, dibakar, mereka lebih seperti binatang. Saudara-saudara, hanya karena maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap di penjara. Tangan yang mengambil darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau dibotol saudara-saudara, pada tangan botol dari botol. Beliau tangan yang mengambil darah Rasulullah dibotol menggunakan dinisahkan 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti tidak besar. Saudara-saudara, hanya anak menyampaikan maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah itu yang saudara dengar? Seperti itu. Ini klasiknya pada saat bisa ya penyidik. Karena tadi sudah berupa lama bisa apa seperti itu beliau menyampaikan ceramah. Kami lanjutkan. Ya, silakan. Saudara saksi tadi menerangkan bahwa saksi lihat ceramahnya dengan jarak 10 meter. Itu di kerumunan atau di tempat lain atau di rumah gimana? Di kerumunan. Setahu saksi ketika itu yang hadir untuk menyaksikan ceramahnya Habib, apakah hanya warga lokal saja atau dari berbagai daerah datang ke sana? Saksi kan asli sana ya? Ya. Nah, ketika itu yang datang nonton, mendengarkan dan menyimak ceramahnya Habib, itu hanya khusus warga tempat saudara bertempat tinggal saja, atau juga datang dari luar daerah? Kalau itu saya nggak tahu, cuman warga banyak. Warga banyak. Saudara sudah kenal ya warga daerah situ ya. Ada sementara saksi warga dari luar kampung itu? Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Banyak ketika yang datang. Banyak. Nah, tadi saksi juga atas pertanyaan rekan saya menjelaskan bahwa saksi mengikuti secara turut ya, dan juga ditunjukkan videonya juga. Namun apa yang disampaikan oleh saksi ketika itu hari ini saksi tidak terlalu dengar karena sudah lama. Saya akan mengingatkan kembali. Pernah nggak saksi mendengar ketika Ibu Habib menyampaikan dalam ceramahnya, saya ikuti penggalan isi ceramahnya Habib. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah
Di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada, tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas Muslim, yang mayoritas Sunnah wal Jamaah. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan Maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Hussein Shihab. Allahu Akbar. Dengar, pernah mendengar ketika itu Habib menyebutkan nama Habib Rizik Hussein? Nah, selanjutnya ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan alasan kerumunan. Padahal mal-mal masih tetap buka, betul? Padahal tenaga kerja terus dikirim dari asing, betul? Saya tanya, ini perbuatan zolim atau tidak? Zolim. Jadi ini jawaban jawab yang keras, saudara. Ini perkataan. Jawab yang keras, saudara. Zolim atau tidak? Zolim atau tidak? Zolim. Zolim dijawab oleh kerumunan yang menonton ketika itu zolim. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Habib. Adil apa tidak? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Kezaliman itu harus dilawan atau biarkan? Lawan, begitu ya? Yang saudara dengarkan ketika itu. Lawan atau biarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Ketidakadilan lawan atau biarkan? Lawan, dan seterusnya. Dan terhadap akhir ucapan Habib dibalas dengan ucapan lawan secara serentak oleh jamaah yang hadir. Betul ketika itu. Coba saksi jelasnya. Betul. Betul. Betulnya bagaimana? Ya, persoalan Ya. lawan. Lawan. Kenapa ketika itu masa meneriakkan kata lawan? Karena kedoliman di Indonesia. Siapa yang bilang dolim? Ya? Kurang dengar saksi. Habib. Habib siapa? Ya. Habib. Ya. Habib Bahar Smith atau Habib Husi? Habib Smith. Apa yang beliau katakan? Kedoliman di Indonesia. Siapa yang dolim? Pemerintah. Yang mulia, jaksa ini mengarahkan sekali keberatan kami. Kami, Komisi Majelis kami tidak mengarahkan, kami hanya menanyakan. Anda berulang-ulang kali Saksi DPU. ketika itu Anda berulang kali mengarahkan, kami keberatan. Ini artinya kan bercocokkan dengan berita acara. Betul, Majelis. Ya. Tapi berulang kali dia mengarahkan yang mulia. Nggak bisa kayak gitu. Tadi Bapak saksi terangkan atas ya. Jadi kita hargai dengan
mohon izin majelis maksudnya tadi adalah yang bicarakan Habib Bahar, terus ditanya bagaimana apakah itu zolim. Harusnya kan pertanyaan itu untuk Habib Bahar, untuk pendakwa tadi kan ditanya soal yang diucapkan oleh Habib Bahar, makanya tadi tim kuasa hukum kami keberatan. Itu maksudnya majelis. Karena lebih Di banyak. BAP tidak ada majelis. Apakah yang dimaksud kezaliman itu siapa? Nggak ada. Jadi kalau mau dikonfrontir dengan BAP yang mana? Majelis Hakim yang kami hormati, tadi membacakan kata per kata yang disampaikan saksi di hadapan penyidik dan besar dari Sesuai dengan berita acara. Ya, Jadi korban minta kepada saksi, ya, saksi membenarkan. saksi mengatakan dan saya menanyakan lagi karena saksi ketika Berita acara yang mana? Yang nomor berapa? Nah, nomor silakan 16 Pak. 16. Iya, Nomor 16. silakan dibaca. Kalau perlu saya ulang bisa saya. Mau diulang lagi? Kuasa hukum, Ya, diulang lagi. nomor 16 boleh? Silakan diulang lagi baca. Baik, terima Saya kasih. tidak menimbulkan transaksi dan sebagainya. Poin 16. Pertanyaan. Dapatkah benar? Apakah benar yang berbicara pada video yang telah diperlihatkan kepada saudara benar masuk suara Habib Bahar pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada hari Jumat 10 Desember 2021 Kok nggak sama? sampai benar? Nah, Nah, sesuai dengan yang Anda pertanyakan tadi. coba tolong diidentifikasi berita acaranya ada sama siapa? Saya bacakan tadi ulang. Bukan, nah, ini katanya nggak sama katanya. Itu mohon maaf, mungkin dibaca dulu berita atas nama Anda siapa? BAP siapa? Iya, nggak ada itu. Supriyadi. Hah? Masa BAP siapa, Pak? BAP siapa yang ditanya nomor? Nah, atas nama siapa? Apa atas nama Supriyadi? Supriyadi Supriyadi nomor berapa, Pak? nomornya Supiandi kan? Namanya Namanya Supian. Ini namanya Supiandi. Supiandi, Pak Supiandi. Ini Supiandi Mana kan? KTP saudara mana? Sini, tunjukkan. Ente gimana? Jangan Supriyadi, ini Supiandi. Ini Supiandi, bukan Supriyadi, Bos. Gak emosi, emang begini ngomongnya. Biar jelas. Emang begini ngomongnya, gak emosi. Sini. Kalau mau emosi beneran oleh. Ini namanya Supriyadi. Berdasarkan KTP. Supriyadi. Ini juga Supriyadi. Ini nama Supriyadi kata dia. Supriyadi. Ya. Nah, itu sampai KTP-nya kan? Jadi kalau berita acara di kami di nomor setiap saksi, nomornya adalah 53. Mungkin sama. Sama yang dia. Kata dia 18 tadi. Itu di hari dulu nanti ada yang nah, betul namanya Ini dia 18 dia bilang kan. ya. Dia bilang 18. 16 18 nggak ada. Nomornya nggak ada. Nomor BAP. Nomor pertanyaannya. Tadi nomor 16 kan Iya. di berita acara kami tadi nomor 16 ini ya. Siapa saja? Siapa saja? Betul. Iya, yang salah berarti. Ngomong Ya. lagi. Betul kan? Kita kasih 1.000. Jangan itu. Yang Lo makan mungkin dia mulia. Dengan begini kita kan ada kepastian. Ya, terima kasih. Mungkin kalau jam sampai makan silakan makan dulu. Untuk galuh. Enggak apa-apa, silakan. Mau sambil ngopi nggak Pak? Begitu kan ngomong. Iya, bisa aja ntar nanya. Jadi saudara baca itu atas nama siapa? Supriyadi. Ya, mungkin salah orang. Nah, Istighfar.
istighfar. Di posisinya apa? Bukan di situ. Kalau sama agak di tengah terus, di tengah bukan di situ. Kalau mau disesuaikan dengan ini, Hati-hati dengan sama-sama dalam. atau biar kami mengajukan, enggak, biar kami mengajukan pertanyaan sementara cari lain atau bagaimana? Oh begitu ya? Mendengarkan ya? Siap yang mulia, siap. Oke, Pak Supiadi ya, itu dia namanya Pak Supiadi. Pak Supiadi ini warga Nanjung juga. Pada saat lahar memberikan ceramah di dalam rangka Maulid Nabi di sana. Apakah saudara juga masuk ke dalam kepanitiaan? Saudara datang semata-mata hanya sebagai jamaah aja ya. Saudara sendiri mengetahui bahwa akan ada acara Maulid Nabi yang akan dihadiri dengan ceramah salah satunya Habib Bahar itu dari siapa? Teman itu panitia atau bukan? Bukan. Sama saudara sendiri ke tempat acara kira-kira berapa jauh? 500 meter, 1 kilo lah ada. Ya? Kiloan. Antara 500 sampai 1 kilo ya. Baik. Kalau saudara hadir sampai di tempat acara itu kira-kira jam berapa? Jam 9. Jam 9. Sebelum Habib Bahar hadir atau memberikan ceramah, apakah saudara juga mendengarkan ceramah-ceramah dari pembicara sebelumnya? Ada di situ. Saudara ikuti semuanya. Habib Bahar waktu datang kira-kira jam berapa? Jam 1.30. Jam 1.30 malam ya, dari hari ya. Baik. Ketika datang, apakah beliau ini langsung memberikan ceramah atau masih ada acara seremonial lain dulu, misalnya silaturahmi, tabur pakan dulu atau dulu langsung ya. Habib Bahar datang waktu itu kira-kira berapa orang? Ada rombongan atau sendirian saja datang? Rombongan. Ada beberapa kendaraan. Satu kendaraan. Tidak tahu. Tadi saudara tidak bisa memastikan ya bahwa jamaah yang datang itu apakah ada dari luar daerah atau semata-mata penduduk setempat gitu kan? Karena saudara tidak memperhatikan. Tapi kan saya ingin tanya, saudara sebagai warga Nanjung, warga asli ya, mesti Saya ya? asli Aslinya mana? Bumi. Di situ sudah berapa lama kita? Ya 15 tahunan. 15 tahun. Nah, ya. Pasti sudah tahu lah karakter warga setempat. Kamu juga, ini kan kampung ya, bisa mengenal cukup banyak warga. Nah, kalau ada orang asing datang, saudara mestinya bisa mengenali malah bahwa ini yang datangnya dari mana, paling tidak datangnya dengan jalan kaki atau membawa kendaraan. Kan itu acaranya bukan di tempat saya, bukan di kampung saya, itu kampung Cibisoro. Ya kan orang Cibisoro nggak tahu semua. Iya, nggak tahu semua Cibisoro juga. Kalau saudara tidak bisa memastikan ya. Kalau saudara bisa perkirakan, itu yang hadir jumlahnya kira-kira berapa? Pada saat Habib menyampaikan ceramahnya itu. Ya kurang lebih 2000 lah. Kurang lebih 2000 ya. Kurang lebih saya nggak ngitung lah. Ya. Ya, soalnya susah hitungnya. Tadi kalau saya perhatikan apa yang diceramahkan Habib ini, saudara sendiri setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju ya, setuju saya. Anda ini adalah seorang apa? Jamaah yang mengikuti ceramahnya. Tapi tentang poin-poin tadi yang menjadi catatan dalam perkara ini, misalnya bahwa Habib Rizik ini ditangkap penjarakan karena memperingati Maulid Nabi, itu ya. Ya. Itu
kedua kasus kilometer 50 yang mengatakan bahwa 6 laskar FPI dibantai, dikuliti, dipotong kukunya, dibakar kemaluannya, kalau lebih itu ya. Nah, ketika hal itu disampaikan oleh Habib ya dalam ceramahnya itu, saudara termasuk yang setuju atau tidak dengan apa yang dikatakan Habib? Setuju ya, baik. Setuju saudara itu, apakah saudara juga sebelumnya sudah mendengar tentang ada kabar bahwa Habib Rizik ditangkap dan dipenjarakan karena memperingati Maulid Nabi, dan kedua 6 laskar FPI ini dibunuh, dibantai, disakiti ya, jadi aniaya gitu ya, mencabut kuku, dibakar kemaluannya, seperti itu. Pernah mendengar juga itu sebelumnya? Dengar dari medsos sama TV One. Oh, dari medsos dan TV One. Ya, mengabarkannya seperti itu juga. Ya. Saudara kan begitu mendengar ceramah Habib yang cukup orator nih, gitu ya, menggebu-gebu tadi ada disebutkan juga oleh jaksa ya, ketika membacakan walaupun salah gitu ya. Saya terus ingin tanya, saudara kan mendengarkan ceramah Habib keseluruhan di tempat kejadian di Marga Asih. Ketika saudara kemudian dipanggil oleh penyidik, apakah saudara juga diperdengarkan dengan ceramah melalui tayangan YouTube-nya? Apa yang disampaikan di ceramah tempat kejadian dengan apa yang ada di dalam tayangan YouTube, menurut saudara sama persis tidak? Sama nggak isinya yang kamu dengarkan waktu itu dengan sama, hanya beda tempat dan ini rekaman, kan? Sama ya. Nah, saudara mendengarkan isi ceramah Habib yang demikian bersemangat ya mengajak jamaah, dan seperti tadi katakan ada pengalaman kata-kata bahwa kita lawan kezaliman, siap. Terus tadi dikatakan kita lawan, gitu kan? Itu waktu itu kan ada rekamannya seperti itu ya, dan jamaah mengikuti apa yang dikatakan Habib dalam rekaman. Saudara termasuk juga yang waktu itu menyebutkan lawan. Kita kata seperti itu ya. Saudara termasuk yang ikut juga seperti itu. Nah, yang ingin saya tanya, saudara termasuk para jamaah yang hanyut oleh asikan mendengarkan ceramah Habib ini, ketika katakan lawan, buang kurang lebih gitu lah ya. Itu hanya sebatas kata-kata atau langsung berdiri dan kemudian ikut terbakar emosi dan kemudian ingin melakukan sesuatu hal yang pasti ajakan. Kalau marah ya. Kalau marah ya, soalnya kan kedoliman hukum Indonesia nggak adil. Iya. Masa Habib Rizik kata Maulid Nabi di penjara, orang pejabat-pejabat yang apa namanya ada kerumunan nggak dipermasalahkan, kan? Seperti artis itu, anak menikahkan anaknya nggak ada Habib kan? Ya, kalau Habib kan lanjut sekarang. Jadi saudara juga merasa bahwa apa yang disampaikan oleh penceramah dalam bentuknya Habib, saudara mendapat pendapat. Iya, pendapat. Saudara kok kita merasa marah juga ya? Tadi saudara mengatakan saya marah. Nah, ketika saudara merasa marah, ya dengan apa yang disampaikan oleh pembicara dalam bentuknya Habib, reaksi selanjutnya apa ya dari saudara atau jamaah yang lainnya? Tidak ada reaksi lainnya. Atau ketika saudara pulang mendengarkan ceramah sampai di rumah, itu masih terngiang-ngiang juga ya? Apa yang disampaikan Habib itu membekas sehingga saudara punya keinginan untuk berbuat sesuatu sebagaimana diajak oleh Pak Habib ini. Jadi bilang itu langsung kempes lagi begitu. Tidak ada pengaruh lain. Tidak ada. Bubarnya jam berapa? Kalau saya habis berapa lama berbicara? Kalau pulang saya jam 2:30 Bang Macet. Bukan sampai di rumah.
macetnya karena selesai acara ini banyak masa ya. Saya ingin tanya juga, itu yang hadir di dalam majelis tersebut, ada nggak tokoh-tokoh yang saudara kenal? Maksudnya tokoh pemerintahan setempat dari Musbida atau Musbika, kan saudara mungkin 15 tahun saya kenal siapa Pak Camat, siapa Pak Danramil, siapa Pak Kapolsek itu sudah lihat ya. Tapi kalau yang berpakaian seperti ulama misalnya ya, korban, itu banyak di situ. Saya juga pakai. Ya, tidak apa-apa. Ketika pulang, saudara jalan kaki atau kendaraan? Motor. Ini para jamaah yang datang ini pada umumnya jalan kaki atau bawa kendaraan roda 2 roda 4 gitu. Ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki. Yang bawa kendaraan roda 4 itu banyak juga nggak? Yang merhatikan ya. Nah, Kan kalau itu kan jelas sekali terlihat. ya kan soalnya kan parkirannya bukan di sana aja Pak. Parkirnya banyak. Itu parkirnya tidak terpusat di satu tempat Iya, parkir ya. iya. Di beberapa Saya kan ngitung motornya, kan ngitung mobilnya gitu. Iya. Saya nggak tahu kalau parkiran saya mah sedikit, soalnya kan kelasnya sedikit. Saya sambung dulu ya. Saudara menonton selama membesarkan tentunya ya dengan khusyuk, dengan benar-benar mendengarkan ceramah dari awal sampai akhir. Jangan ya, tapi tertulis. Ya. Apakah terhadap ceramah yang disampaikan oleh Habib ya, tentang adanya nama KPI yang dibunuh dan negara PI gitu ya, jangan dan sebagainya. Saudara bertanya pada saat itu bahwa dengan kata-kata yang disampaikan bahwa Haji Rizik Syihab itu ditangkap karena mengadakan acara murdan. Percaya saya. Lalu kemudian adanya kata-kata yang disampaikan oleh Habib bahwa pemerintah zolim gitu ya. Percaya juga? Percaya. Kemudian apa perasaan saudara pada saat itu dan setelah menuntut ceramah itu? Ya marah. Ya. Apakah selama tahun-tahun saudara yang dibawa ke tempat tersebut juga merasakan perasaan yang sama seperti saudara? Tahu. Bukan hanya orang teman-teman saya nggak tahu. Barangkali mereka marah-marah. Enggak ada keributan di sana. Ekspresinya Nggak ada. Atau karena mereka malam minum kopi atau gimana ya? Kopi ya. Kopi. Makan kaca. Ya. Boleh ya? Merokok. Habib ada melarang kepada para jemaah untuk tidak melakukan perekaman baik foto maupun dengan shooting video. Ada nggak kedengaran saudara? Tidak ada kedengaran. Baik. Ya. Dan sampai sekarang saudara percaya dengan isi ceramahnya begitu? Percaya. Sampai sekarang percaya. Alasannya saudara percaya didukung oleh apa? Dia kan saya lihat dari medsos sama di TV. Karena mendengar berita dari medsos. Kalau persoalan yang naskah dibuka dari FPI, saudara apa? Memang benar beritanya begitu, beritanya atau ada tayangan keluarga korban dan sebagainya? Ada di TV One. Tayangan? Iya, ada. Keluarga korban. Ya. Apa dikatakan? Diwawancarai. Wawancaranya apa? Wawancaranya apa? Udah lupa lah. Lupa. Udah lama kok. Sebelum Habib ceramah itu udah lama. Saya udah lihat, udah lama. Terhadap pemerintah yang zalim percaya? Apa dukungannya sehingga saudara percaya? Apa dukungannya? Apa saudara waktu itu pernah melihat tayangan? Oh, ini pemerintah yang zalim gimana? Atau kesimpulan saudara pada saat itu? Atau mengikuti apa yang saudara percaya terhadap ceramah yang tertera? Kesimpulan saya soalnya kan gitu. Habib Rizik yang mengadakan Maulid Nabi di penjara, terus di Borgol. Iya, yang sama yang pejabat itu pejabat korupsi.
Bukan pejabat yang kayak ngadain, Oh, bukan, gitu. datang, Nah. nggak ada kan, nggak ada reaksi pemerintah itu, Nggak ada penindakan. nggak ada penindakan. Jadi menurut saudara percaya gitu Percaya. karena alasannya membedakan perlakuan hukum. Ya, Oh, begitu. Setelah saudara sampai, setelah saudara pulang, apakah saudara sampaikan kepada keluarga, ya, atau teman-teman begitu tentang cara ini? Ini saya hukum hanya untuk konsumsi sendiri yang saudara pahami pada saat itu. saudara sendiri. Tapi saudara pada saat itu merasa percaya betul-betul percaya penuh, ya, terhadap isi ceramahnya, ya. Hanya apakah saudara mendengarkan kemudian setelah ceramah tersebut, ya, ini kan saudara mungkin di lingkungan apa ya, di lingkungan pesantren apa, di lingkungan apa saudara? Sampai Pesantren apa? ini Gabu Jawami. Di mana itu? Ya di Sukabilus, Di Pakiru, ya. Kecamatan apa? Pakiru. Bekasi, Nah, Kecamatan Bekasi. Kabupaten Bandung, Ya. ya. Nah, terjadi gejolak bagaimana gitu di pesantren itu setelah mendengar ceramah atau setelah mendengar atau melihat adanya tayangan YouTube dan sebagainya. Gimana reaksi yang saudara alami, ya, dengan melihat kenyataan orang-orang di sekitar saudara? Bagaimana? Nggak tahu saya, orang-orang nggak tahu. Atau nggak mau tahu, nggak mau Ya, perhatikan? nggak tahu. Ya. Ilmunya apa yang didapat oleh saudara ketika ceramah itu? Banyak. Gitu ya. Saya persilakan banyak, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Betul, betul. Namanya betul salah. Kami mohon maaf, kami salah Salah penempatan ini. penempatan ya. Nah, karena itu bukan berita acara yang asli. Yang asli itu di sini. Iya, di majelis. Mungkin salah yang itu. Iya, Jadi bukan salah banyak. Jadi Salah yang itu. kami mohon maaf kepada kami dan kepada kami dan kuasa hukum atas saran kami sebelumnya. Dan kami juga terima kasih kepada kuasa hukum yang telah menganulir, ya. Sehingga mengalir. Mengalir, ya. Silakan. Saudara saksi tadi saya menjawab beberapa pertanyaan majelis kami dan kami. Saya ingin bertanya, saksi sebelum mendengarkan ceramah tadi pernah dengar adanya laskar FPI yang mengawal Habib Rizik? Dengar, Dengar ya, berapa? 6 orang. Ini wilayah karena apa? meninggalnya ditembak. Tembak, ya. Saksi tahu dari mana? Itu lah. Itu. Saya tahu dari mana. Oke, itu sama. Dari berita TV ya dan media sosial karena ditembak. Ya. Ingat nggak pada saat mendengarkan ceramah Habib Rahman pada saat saksi ketika itu hadir? Saksi mendengar nggak apa yang disampaikan Habib Rahman terkait kenapa meninggalnya, penyebab meninggalnya 6 laskar FPI? Ya ditembak. Ditembakkah atau ketika itu Habib Rahman menyampaikan bahwa meninggalnya laskar FPI karena dikuliti? Ya yang satu ditembak, yang lainnya dikuliti, sama yang kemaluannya di itulah kemaluannya Siapa? si lah juga. Pada Sunda lah, laan gitulah. Laan lah itu. Itu yang saksi dengarkan pada waktu mendengarkan ceramah Habib Rahman bahwa 6 laskar FPI dilaan kemaluannya dia dibakar. Ada waktu itu saksi dengar meninggalnya karena dicabut, salah satunya karena dicabut itu. Dengan ada. Apakah hal yang sama sebelum saudara juga dengar di TV? Saya dengar. Di TV adalah dengar apakah karena itu yang disampaikan Habib Rahman tadi dicabut kuku, dibakar kemaluan, ataukah hanya karena ditembak? Berita ke TV dan ditembak. Hampir sama yang di TV. Hampir sama ya. Seperti apa hampir sama? Dia ditembak, terus dikuliti, terus kemaluannya dibakar, sama di Saksi
dengarkan di TV atau dari apa Di yang TV, di TV? di Wan sama di medsos. Ada seperti itu pemberitaan. Iya. Tahu saksi. Iya. Nah, tadi ketika saksi hadir pada saat mendengarkan ceramah Habib Bahar, ada nggak disebutkan bahwa tenaga kerja asing masuk Bali tidak? Gitu. Ya lupa lagi saya. Apalagi atau tanda undangan itu Bali tidak? Kalau ingat. Lupa ingat. Saksi juga pernah ya ditunjukkan videonya maksudnya ya tadi secara umum ya. Apakah yang ada muncul di video itu orang yang sama dan ketika itu saksi hadir acara itu sama ya dari kami sebentar itu sebentar itu. Kan waktu saudara hadiri ceramah itu ya, kan lihat banyak yang rekam, banyak yang foto ya. Kemudian setelah itu apakah pernah melihat YouTube-nya sebelum ditunjukkan oleh polisi? Belum. Jadi tahunya ada YouTube itu setelah di polisi ya. Sebelumnya nggak pernah lihat. Nah ya, memang nggak pernah melihat YouTube gitu. Enggak ya. Kan banyak juga ceramahnya Habib yang lihat di YouTube. Nggak pernah lihat ya. Baik. Kemudian tadi kan misalnya ini ya waktu di Kupang malam ya. Nah setelah itu apakah kemudian dengan teman-teman saudara dengan kelompok saudara pernah nggak ngomongin lagi tentang ceramah itu? Enggak. Jadi hanya setelah pulang ya sudah gitu ya. Oke, kemudian yang diberita di TV Ban ya, yang tadi dibilang ada disiksa itu di cabut sebagainya, itu yang menyampaikan itu pembaca beritanya atau ada wawancara dengan keluarga, Wawancara sama keluarganya. wawancara dengan keluarga korban. Jadi yang menyampaikan itu keluarga korban, bukan pembaca beritanya ya, kan ya. Di TV Ban itu ditayangkan, ada wartawannya nanya ke keluarga korban. Dan disampaikan bahwa ada dari penyiksaan itu ya, itu saudara lihat sebelum saudara menghadiri ceramah ya, belum ya? Belum, jauh. Jauh ya, makanya waktu ceramah Habib Bahar menyampaikan itu, saudara ingat itu ya, sehingga saudara percaya itu ya. Silakan kuasa hukum bertanya. Terima kasih Majelis dan jaksa penuntut umum. Saudara saksi, Assalamualaikum. Pertanyaan saya, saudara saksi kan diperlihatkan video tadi, terus tadi dibimbing juga tanda petik oleh jaksa terkait dengan yang disampaikan oleh Habib Bahar. Saya bacakan ya, saudara ini BAP-nya begini, ingat nggak? Diperlihatkan yang diputarkan kepada saudara berupa video postingan atau unggahan video akun YouTube dengan nama Tartanus Tandi Official dengan link sekian-sekian, nomor 28 BAP-nya. Saya bacakan, menit 12.26 sampai 12.58. Saudara-saudara, demi Allah tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada, tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas Muslim, yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Ada anak cucu Rasulullah SAW yang ditangkap, ditahan karena merayakan maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab. Allahu Akbar. Betul itu ya? Lanjut. 12.59 sampai 13.48. Ditangkap, ditahan karena merayakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan alasan kerumunan. Dengan alasan kerumunan.
Ya, jadi Habib bicara begitu kan? Ya. Saya ulang, ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan alasan kerumunan, ya kan? Padahal mal-mal masih tetap buka, betul? Itu kan katanya Habib ya. Kemudian padahal tenaga kerja terus dikirim dari asing, betul? Kata Habib. Kemudian saya tanya, ini perbuatan zolim atau tidak? Dijawab sama umat yang hadir, zolim. Pertanyaan saya nih, pertanyaan saya karena tadi ditanya, saya mau tegaskan lagi. Yang zolim itu siapa di sini? Apakah tadi saudara jawab pemerintah? Nah, pertanyaan saya, ada kata-kata pemerintah nggak tadi? Dari Habib. Iya tadi kan saya bacain. Ada kata pemerintah nggak? Ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Yang saudara lihat juga ada kata-kata pemerintah nggak? Ada kata-kata polisi nggak? Ada kata-kata jaksa nggak? Nggak ada. Hakim ada nggak? Nggak ada. Pak Jokowi ada nggak? Nggak ada kan? Nggak sebut Jokowi nggak. Enggak, artinya yang zolim, saya ulang lagi nih, ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan alasan kerumunan. Padahal mal-mal masih tetap buka. Padahal tenaga kerja terus dikirim dari asing. Yang zolim itu atau pemerintah? Perbuatan itu, perbuatan nangkap Habib tapi mal masih buka waktu itu atau pemerintah? Perbuatan nangkap Habib. Perbuatannya kan? Nangkap. Baik, kemudian saya lanjut lagi. Berarti nggak ada pemerintah kan? Soalnya tadi saudara jawab tadi, pemerintah atau kezoliman tadi. Majelis sempat bertanya. Saya yang itu. Bukan dari Habib. Yang saya. Anda saudara saksi yang berpendapat bahwa pemerintah Ya, zolim, ya, tapi saya. Habib nggak pernah bicara kan? Habib. Baik, Saya. baik, saya lanjut. Terima kasih. Saya lanjut ya, masih yang tadi nih. Adil atau tidak? Ya, terus udah gitu jawabnya tidak. Pertanyaan saya, yang tidak adil ini apa disebut pemerintah? Waktu itu Habib ngomong nggak? Di sini soalnya saya nggak baca ada pemerintah nih. Nggak ada. Nggak ada. Apa di situ disebut polisi? Tidak ada kan? Nah, siapa yang tidak adil di situ? Perbuatannya atau pemerintahnya? Perbuatannya. Perbuatannya. Saya lanjut lagi ya. Kezoliman itu harus dilawan atau dibiarkan? Dilawan. Betul gitu ada waktu itu. Ingat ya. Nah, siapa yang zolim itu di situ? Dijelasin nggak? Dijelasin nggak? Tidak. Baik. Kemudian ada kata-kata lagi. Ketidakadilan dilawan atau dibiarkan? Dilawan. Dijelasin nggak siapa yang tidak adil? Jawab ya. Enggak. Tidak. Baik. Kemudian saya yang dilawan ketidakadilannya atau pemerintah? Keadilannya. Ketidakadilannya. Kemudian saya lanjut nomor 2. Tadi saudara katakan ditanya oleh jaksa, ada koreksi jaksa kalau salah yang mohon maaf. Tadi ditanya ada 6 laskar FPI meninggal, pengawal Habib tadi di KM 50 meninggal karena dicopot kukunya, dikuliti tadi, terus kemudiannya dilaah tadi katanya kan. Pertanyaan saya, itu orang meninggal karena dicopot kukunya atau orang yang meninggal dicopot kukunya? Maksudnya gini, orang hidup nih, dicopot kukunya terus meninggal gitu atau gimana? Nggak tahu. Loh, kok tadi saudara jawab tadi kan ayahnya udah meninggal, copot kukunya gitu. Oh gitu, intinya disiksa lah ya. Tapi bukan karena dicopot kukunya terus meninggal kan? Bukan, baik. Itu waktu itu saudara dengar Habib bicara kurang lebih seperti itu? Dengar seperti itu ya. Dan saudara sebelum Habib bicara juga sudah meyakini itu ya. Karena dari media gitu ya, wawancara dengan keluarga korban. Itu waktu itu saudara lihat istiwa itu, yang melihat saudara sendiri atau ada teman-teman atau ada yang lainnya kan? Saya sendiri di rumah. Di rumah. Kalau ini apa jamaah lain, saudara, tetangga atau sesama teman itu meyakini sama pendapat saudara ada nggak ya seperti itu? Nggak tahu kan nanya. Nggak nanya. Dan saya juga masih dulu kan. Silakan yang lain tanya. Saudara saksi, saya cuma mau nanya cuma satu pertanyaan. Ketika Anda menghadiri tablik tersebut, apa yang Anda petik? Lebih banyak ilmunya atau ada provokasinya? Ilmunya. Ilmunya. Oke, terima kasih. Saudara saksi, lanjutkan yang mulia. Ya, Diperiksa di mana? Diperiksa di Polsek Makasih. di Polsek. Makasih.
melalui panggilan surat atau didatangi pada saat didatangi ya? Didatangi ke Sukabumi berarti ya? Enggak, di Sukabilus. Saya istri di Sukabilus, Pak. Oh begitu. Ya. Jadi didatangi berapa penyidik pada saat mendatangi? Ada 6 gitu. 4 ya. Jadi didatangi terus dibawa ke polsek ya? Ya. Pada saat diperiksa di polsek berapa lama itu? Pak, Saat diperiksa di polsek berapa lama diperiksanya? Dari jam berapa sampai jam berapa? ada apa lagi ya? Apa lagi? 3 jam lah. 3 jam. 3 jam. Lupa lagi, Pak. Waktu saat memberikan keterangan ini dalam kondisi yang bebas atau ditekan pada saat itu? Bebas. Bebas. Jadi tanya jawab, proses penyidikan bebas ya dalam memberikan keterangan ya. Selanjutnya saya tanya, tadi kan sudah bertanya majelis hakim ya, saya hanya ingin tegas saja. Anda kan 10 meter tuh dari Habib, ya mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Habib. Juga tadi pertanyaan rekan saya bahwa ilmunya lebih banyak ya. Nah pada saat tadi pulang, ya pulang kan jam 2:30 katanya ya. Itu ada nggak timbul hal-hal yang apa menimbulkan kerusuhan atau apa kecurigaan apa gitu? Nggak ada ya? Aman-aman aja ya? Aman aja. Sampai hari ini ada kerusuhan nggak akibat ceramah Habib? Nggak ada ya? Jadi normal saja ya? Nah, ada tidak seorang teman atau yang selama ini sama satu jamaah sama antum ngobrol berkaitan dengan perkara Habib? Nggak ada ya? Jadi semuanya reda aja begitu ya? Cukup kiranya yang mulia. Ada lagi? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di dalam BAP nomor 13, saudara ini kan sering melakukan pengajian di pesantren Miftahul Jawami. Pengetahuan saudara saksi, setelah saudara saksi menonton atau mendengarkan ceramah Habib, kan saudara saksi secara langsung ya. Adakah di dalam pesantren itu yang kontra atau yang beda pendapat? Karena kan saudara saksi di beberapa BAP ini setuju dengan ceramah Habib. Adakah anggota pesantren atau jamaah di sana yang tidak sependapat dengan saudara? Jawab. Tidak ada. Baik. Di dalam BAP nomor 29 ini dinyatakan di sini. Nomor 29 diperlihatkan dan diputarkan kepada saudara berupa video postingan atau unggahan video akun YouTube dengan nama Tatan Rustami official dan link. Ini ada disebutkan ya. Kemudian jam 11 ulangi waktu 11.33 sampai 12.25. 6 pengawal beliau, 16 beliau dibunuh. Ini ceramah Habib ya. Dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti kemaluannya, dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Saudara-saudara, hanya karena maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap, dipenjara. Tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor koruptor tidak diborgol, beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara, hanya karena merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa peristiwa meninggalnya 6 syuhada, saudara melihat di beberapa media termasuk salah satunya adalah TV One. Tadi saudara saksi menyampaikan juga bahwa bekas tembakan, gitu ya. Nah, menurut saudara saksi, apakah 6 syuhada itu meninggal, ya, ditembak dulu atau disiksa dulu? Atau berbarengan ditembak sambil disiksa? Tahu nggak? Tidak tahu. Saudara lihat pernah lihat nggak di medsos atau di TV One
kondisi korban. Pernah. Apa aja yang ada di dalam tubuh korban? Ini dari black. Ya, di bekas ya. Terus apa lagi? Kemaluannya. Terus saudara lihat bekas tembakan? Ya, Lihat di mana? Di TV One. Ya. Jadi saudara lihat kondisi korban saat itu ada bekas tembakan, kemudian bekas dioperasi lah gitu ya. Kemudian diotopsi, kemudian ada bekas-bekas penyiksaan yang lain. Jadi menurut saudara tadi sudah ditanyakan memang sama rekan kami, cuman saya ingin mempertegas karena di beberapa keterangan saksi yang terdahulu, ya, seolah-olah para saudara ini meninggalnya karena disiksa, dicambuk kuku, dibakar. Ya, sementara bekas penembakannya tidak pernah disampaikan. Saudara lihat bekas penembakannya seperti itu. Terima kasih. Cukup yang mulia. Habis punya mobil tanya. Jadi cukup pasal hukumnya saja. Sholat sebentar bisa nih. Sebentar aja. Kalau sengaja akhir. Ya soalnya kan takutnya dari sini ke Poldanya saya nggak keburu. Takut sampai Polda mati. Kalau memang sekiranya pertanyaan ini nggak lama cukup waktu 5 menit, 10 menit saya kira masih ada waktu. Karena kami itu selalu mau panjang lebar, kecuali kalau mau panjang lebar berjam-jam. Enggak sih, nggak panjang lebar, paling 20 menit. 20 menit masih bisa ada waktu. Bisa. Sama bisa ya. Saudara saksi tadi udah ditanya sama pengacara kuasa hukum, jadi saya tidak banyak bertanya. Saya hanya ingin bertanya, sebelum saya ceramah di Cibisoro Bandung itu, atau sebelum viralnya ceramah YouTube saya yang di Cibisoro, atau ketika saya sedang ditahan di lapas Gunung Sindur, apakah Anda sudah mendengar tentang KM 60 peristiwa KM 50? Dengar. Berarti Anda sudah mendengar sebelum saya ceramah dan sebelum ceramah saya di YouTube viral. Anda sudah dengar itu? Sudah mendengar. Sudah mendengar. Apa yang Anda dengar? Menjelaskan dibunuh sampai ke keji. Hah? Menjelaskan dibunuh sampai ke keji. Dibunuh dengan mungkin, bukan sampai dibunuh dengan. Iya, dengan keji. Anda lihat nggak? Kan banyak tuh postingan-postingan biasanya. Ini cerita sebelum saya ceramah ya. Ya. Banyak postingan-postingan, foto-foto kondisi laskar yang sudah wafat. Ya. Anda lihat nggak? Ya. Ya. Hadafi ini banyak itu, ada 6 laskar itu, semuanya ada, lengkap kita punya. Yang Anda melihat tadi sudah ditanyakan, Anda lihat bekas jahitan, Ya. itu bekas otopsi. Ya. Terus Anda melihat nggak ada bekas kulit yang terkelupas, kulitnya tuh nggak ada, terkelupas, hilang kulitnya. Ya. Anda lihat? Ya. Anda lihat nggak kemaluan yang seperti ada bekas kebakarannya? Ya. Anda lihat? Anda lihat bekas tembakan, bekas-bekas penganiayaan. Ya. Anda lihat semua itu? Ya, semua. Sebelum saya ceramah. Ya. Baik, ceramah. Anda sudah lihat itu dulu berarti ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Anda kan berkata tadi marah terhadap kemungkaran. Ya. Anda marah terhadap kemungkaran setelah mendengar ceramah saya. Karena memang bughdul ma'ruf, bughdul
yakni bughul munkar itu yakni syai'un jadirun bil tanah. Benci kepada kemungkaran itu sesuatu hal yang terpuji. Yang sama kemungkaran yang harus benci, nggak boleh dukung kemungkaran. Nah, yang Anda maksud kemungkaran itu apa? Kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan yang Anda maksud itu apa? Apakah hanya tadi aja tuh? Yang Anda bilang Habib Rizik di Borgol, terus pejabat bikin acara, apakah hanya itu aja atau ada kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman yang lain yang ada di Indonesia? Apa yang Anda tahu? Banyak. Coba Anda sebutkan. Seperti penista-penista agama tidak ditangkap. Penista agama. Siapa aja coba sebutkan nama-namanya. Penista agama yang tidak ditangkap di Indonesia. Seperti Armando. Terus Abu Janda. Terus Lupa lagi. nah, berarti banyak ya. Banyak penista agama di Indonesia tidak ditangkap, tidak ditahan. Padahal berkali-kali dilaporkan. Tetapi saya, Habib Rizik, dilaporkan langsung ditahan. Itu yang maksud Anda tidak adil. Terus apalagi kemungkarannya? Di dalam ceramah saya kan di BAP saya tadi dibacakan tuh, tenaga kerja asing masa pandemi, mal-mal masih buka, ya kan? Mal-mal buka, sedangkan warung-warung kecil milik pribumi Indonesia tutup, mal-mal punya asing buka. Nah, menurut Anda itu kemungkaran, ketidakadilan apa bukan? Kemungkaran. Adil nggak itu? Tidak adil ya. Nah, terus saya bilang di situ, tenaga kerja asing dikirim dari luar. Sedangkan masih masa pandemi, orang-orang aja nggak boleh keluar. Masa orang dari luar dikirim? Adil nggak itu? Nggak adil. Yang Anda lihat langsung ceramah saya, saya ngomong seperti itu. Adil nggak itu? Nggak adil. Itu yang maksud Anda marah terhadap kezaliman. Nah, marahnya Anda terhadap hal itu diperbolehkan dalam agama. Jadi inti daripada semuanya itu, saya menyerukan tadi jaksa bilang, jaksa mengatakan lawan. Di situ saya menyerukan melawan kezolimannya atau pemerintahnya. Kedolimannya. Karena kezoliman wajib dilawan dari manapun datangnya. Mau dari kawan sekalipun juga wajib, mau dari saudara sekalipun. Saya menyuruh lawan kezoliman, lawan ketidakadilan. Pemerintah yang sahnya atau kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah itu. Terus lawan yang saya suruh itu lawan dengan cara bakar kantor polisi, bakar kantor kelurahan, bakar pengadilan, bakar kantor kejaksaan. Apakah ada kata-kata seperti itu? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Berarti kan yang tahu maksud melawan hanya saya. Iya kan? Iya bukan? Iya. Ya. Terus tadi ditanya, apakah saudara percaya pernyataan dalam ceramah Habib Bahar bahwasanya Habib Rizik itu dipenjara karena maulid? Anda bilang, ya saya percaya, saya setuju. Kenapa Anda setuju? Ya, nggak pernah lagi. Sudah cukup yang mulia. Terima kasih. Sudah nggak mau melanjutkan lagi pertanyaan. Ya. Cukup yang mulia. Ada lagi? Cukup ya. Cukup yang mulia. Hasan, ada pertanyaan? Kayaknya kemudian ini belum tahu itu saya juga lagi menyesuaikan jadi belum tahu akun namanya itu akun saya ini judulnya belum tahu. Dia kan tahu masalah ini ya dari pendidikan bahwa benar ya akun YouTube tersebut yang di dalamnya itu ada cuplikan ya bahan video itu ketika dia melihat langsung foto ya itu pidatonya tapi intinya kan begitu ya